Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video kali ini. Dalam pembahasan video kali ini, Ibu akan membahas mengenai gerak bulan. Kemarin kita sudah membahas mengenai gerak bumi, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang mohon maaf untuk materi revolusi buminya Ibu tidak buatkan video pembelajarannya karena satu dan lain hal. Nah, pada video pembahasan kali ini kita bahas gerak bulan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Gerak bulan. Sebetulnya bumi itu memiliki satelit alaminya sendiri. Kalian tahu tidak sih bahwa bumi itu sebetulnya punya satelit loh. Apa itu satelit bumi? Satelit alami bumi itu, ya betul, adalah bulan. Nah, yang akan kita bahas pada materi kali ini, pada video kali ini, berarti mengenai satelit bumi. Bulan itu adalah satelit bumi. Sebetulnya kita sudah terbiasa ya melihat bulan. Oh, kalau malam hari kadang kita suka melihat bulan nih. Oh, itu bulan, itu bulan. Nah, ternyata yang kita lihat selama ini pada malam hari yang kita sebut bulan itu merupakan satelit bumi. Nah, bulan itu tampak bercahaya, tapi sebetulnya bulan itu tidak memiliki cahayanya. Kenapa bulan bisa bercahaya? Bulan bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. Coba kita perhatikan, ada ilustrasi seperti ini. Nah, ilustrasi di sini menggambarkan perputaran atau gerakan bumi dan bulan terhadap matahari. Jadi di sini ini yang berwarna merah, ini sebagai bumi, kemudian yang berwarna putih ini sebagai satelit buminya yaitu bulan, dan berwarna kuning ini adalah mataharinya. Kita lihat di sini, kita sudah tahu kemarin bahwa bumi itu berotasi alias berputar porosnya, dan bumi juga berevolusi atau berputar mengelilingi matahari. Nah, bulan pun sama. Pergerakan bulan terhadap bumi itu sama seperti pergerakan bumi terhadap matahari. Jadi, apa saja gerak bulan itu? Nah, gerak bulan itu ada 3. Di antaranya, yang pertama ada rotasi, kemudian ada revolusi bulan terhadap bumi, dan ada revolusi bulan terhadap matahari. Jadi kita lihat di sini, bulan selain mengelilingi bumi, berputar berevolusi mengelilingi bumi, bulan juga mengikuti bumi berevolusi mengelilingi matahari. Jadi ada 3 gerak bulan, itu berotasi, berevolusi terhadap bumi, dan berevolusi terhadap matahari. Kalian perhatikan saja ilustrasi ini dengan benar ya, dengan cermat. Mari kita lanjutkan. Nah, rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya, dan revolusi bulan terhadap bumi adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Berarti kalau revolusi bulan terhadap matahari, perputaran bulan mengelilingi matahari. Mari kita lanjutkan. Nah, ini ada kenampakan bulan. Kenampakan bulan itu seperti apa sih? Kenampakan bulan itu berarti bulan terlihat seperti apa oleh kita sehari-hari. Nah, kalian kan suka melihat bulan itu tidak sama. Tidak setiap malam bulan itu selalu bulat, berbentuk lingkaran seperti itu. Ada beberapa malam yang kadang kita melihat bulan, oh bentuknya hanya setengah nih, atau bentuknya sabit seperti itu. Nah, penampakan itu disebutnya adalah fase bulan. Apa itu fase bulan? Fase bulan adalah perbedaan penampakan bulan. Disebutnya fase bulan. Nah, fase bulan ini terjadi atau terdiri dari beberapa fase. Mengapa terjadi seperti itu? Ya, karena tadi adanya revolusi dan rotasi bulan terhadap bumi, sehingga kenampakan bulan itu tidak sama. Jadi kadang berputar kan, bulan berputar. Kalau bulan berputar kan kadang berarti posisinya ini bulan purnama. Misal bulan purnama itu adalah posisi di mana bulan itu lurus dengan bumi. Nah, jadi pada saat bulan purnama ini cahaya matahari atau bulan memantulkan cahaya matahari sepenuhnya, sehingga bulan terlihat posisinya sempurna. Di sini bulan itu diawali dengan bulan baru. Nah, bulan baru ini posisinya ada di antara bumi dan matahari. Pada bulan baru ini biasanya bulan hampir tidak terlihat dari bumi. Mengapa seperti itu? Karena posisi bulan yang gelapnya, bagian gelapnya ini ada di
depan bumi justru. Jadi bulan yang bagian terangnya membelakangi bumi, sehingga dari bumi pantulan cahaya matahari tersebut tidak terlihat. Kemudian berputar di sini. Nah, ini pantulannya cahayanya sudah terlihat sebagian pada bulan, pantulan cahaya mataharinya, sehingga membentuk bulan sabit. Kemudian ada bulan setengah, ada bulan bungkuk. Ini maksudnya sudah bergeser dari setengah. Nah, kemudian ini ada bulan purnama. Bulan purnama ini bulan yang terlihat sempurna, bulat sempurna. Dan biasanya bulan purnama ini terjadi di pertengahan bulan. Kemudian nanti dari bulan purnama akan berputar lagi ke fase selanjutnya dan kembali lagi nanti ke bulan yang baru. Nah, fase bulan ini waktu rotasi bulan dan revolusi bulan itu sama. Berapa lama? Yaitu 29,5 hari atau 30 hari. Sehingga fase bulan ini terjadi selama kurun dalam waktu 1 bulan itu. Kemudian kita bahas rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi. Rotasi bulan seperti tadi sudah dijelaskan adalah perputaran bulan pada porosnya. Jadi sama seperti bumi, bulan pun berputar pada porosnya seperti ini. Ingat ya, apa itu poros? Ya betul, poros itu adalah sumbu. Jadi bulan pun sama memiliki sumbunya. Jadi bulan berputar pada porosnya. Selain bulan berputar pada porosnya, bulan juga berputar mengelilingi bumi. Artinya bulan berevolusi terhadap bumi. Nah, kita lihat ilustrasi lebih jelas seperti ini ya. Ini ilustrasi mataharinya, yang ini bumi dan yang ini bulan. Mereka berputar mengelilingi edarnya masing-masing. Jadi bumi berevolusi terhadap matahari, kemudian bulan sebagai satelit bumi juga berevolusi terhadap bumi dan matahari. Jadi bulan ini terus mengikuti bumi. Selama bumi berputar ini, bulan terus-terusan mengikuti bumi. Yang selanjutnya, nah kemarin kan ada akibatnya yang kita rasakan dengan adanya rotasi dan revolusi bumi. Sama, bulan pun seperti itu. Ada akibat yang bisa kita rasakan langsung dengan adanya rotasi dan revolusi bulan tersebut. Apa saja akibat yang bisa kita rasakan? Di antaranya, yang pertama, dapat terjadi pasang naik dan surut air laut. Jadi ada pasang naik dan pasang surut air laut. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita simak ya. Posisi air laut yang menghadap ke bulan akan tertarik oleh gravitasi bulan, sehingga air laut akan mengalami pasang naik. Jadi bulan itu memiliki gravitasi. Apa itu gravitasi? Gravitasi itu gaya tarik. Nah, ketika posisi air laut menghadap seperti ini, perhatikan, ketika posisi air lautnya menghadap ke bulan, air laut tersebut akan tertarik oleh gravitasi bulan. Bukan berarti tertarik airnya pindah ke bulan, bukan, karena gaya gravitasinya tidak sekuat itu. Nah, dengan tarikan gravitasi bulan tersebut sehingga menyebabkan air laut pasang naik, begitu. Sebaliknya, ketika posisi air lautnya tidak sedang berada di hadapan bulan atau sedang membelakangi bulan, maka posisi air laut ini akan terjadi pasang surut alias surut karena tidak ada gravitasi atau tidak ada tarikan dari bulan itu sendiri. Nah, bisa kalian lihat pada animasi ini posisi bulan ya ketika berputar. Nah, ini yang warna biru muda ini adalah digambarkan sebagai air lautnya. Nah, ini ketika terjadi pasang nih. Saat pasang saat bulannya berada di sebelah sini berarti terjadi pasang. Kemudian di atas terjadi surut, pasang naik, yang ini pasang naik, nah ini pasang naik, kemudian ini pasang surut. Begitu dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, mengapa terjadi pasang naik? Karena adanya gravitasi bulan. Air laut tertarik oleh gravitasi bulan. Akibat yang kedua dari adanya rotasi dan revolusi bulan itu adalah adanya perubahan jumlah hari pada setiap bulan dalam kalender Hijriah. Kalian tahu ya, kita sebagai umat muslim terutama harus hafal kalender Hijriah, dimulai dari bulan Muharram sampai Zulhijjah. Nah, ini jumlah 12 bulan ini, jumlah harinya itu berubah-ubah. Jadi ada selalu perubahan. Jumlah hari dalam
tahun Hijriah itu atau dalam kalender Hijriah itu berjumlah 30 atau 29 hari. Jadi dalam kalender Hijriah tidak ada 28 dan 31 hari. Jumlah hari setiap bulannya itu hanya 30 atau 29 hari. Nah, di sini dijelaskan, maka dalam satu bulan kalender Hijriah memiliki rata-rata lama sekitar 29,5 hari. Jadi ada perbedaan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Berbedanya biasanya 11 hari. Kita kalender Hijriah ini akan lebih cepat dibandingkan kalender Masehi. Nah, revolusi bulan karena adanya akibat bisa terjadi adanya perubahan jumlah hari ini, revolusi bulan biasa digunakan oleh umat Islam itu untuk menentukan perhitungan atau permulaan dalam awal bulan. Nah, biasanya gini, kalian suka memperhatikan tidak ketika mau bulan Ramadan atau ketika mau selesai bulan Ramadan atau memasuki bulan Syawal, biasanya kita selalu menunggu ru'yat. Nah, ru'yat itu menggunakan pemanfaatan dari revolusi bulan terhadap bumi ini. Kenapa seperti itu? Karena harus ditentukan. Jadi mereka orang-orang yang pandai atau ahli dalam ru'yat tersebut menentukan hari besok itu sudah masuk ke awal Ramadan atau belum, atau hari besok itu sudah masuk ke awal Syawal atau belum. Nah, itu untuk menentukan, biasanya kita rasakan hal itu ketika memasuki dan pada akhir bulan Ramadan. Ini akibat yang kedua dari rotasi dan revolusi bulan. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah terjadinya macam-macam fase bulan. Nah, ini yang sudah tadi dibahas sebelumnya. Ada fase bulan atau perbedaan penampakan bulan setiap harinya. Kenapa seperti itu? Itu karena adanya rotasi dan revolusi bulan. Jadi saat bulan bagian bumi misalnya yang terkena saat bagian bumi yang lurus posisinya dengan bulan, maka dia akan mengalami yang namanya bulan purnama alias bulan yang sempurna gitu. Nah, ini kenampakannya bisa kalian lihat pada gambar yang ini ya. Ini difoto dari teleskop biasanya, jadi terlihat jelas. Nah, yang tengah-tengahnya ini merupakan bulan purnamanya, jadi bulan yang sempurna, bentuknya bulat sekali, indah sekali ya. Nah, ini biasanya di awal bulan itu ada yang disebut dengan bulan baru. Nah, ini bulan baru itu atau bulan mati ya. Kenapa seperti itu? Karena hampir tidak terlihat bulannya. Tadi sudah Ibu katakan, jadi posisi bulannya itu yang terangnya justru malah membelakangi bumi. Jadi dari bumi terlihatnya gelap, tidak terpantulkan oleh cahaya matahari. Begitu. Lanjutkan, yang keempat, akibat rotasi dan revolusi bumi itu adalah terjadinya gerhana bulan. Nah, ini yang suka dikatakan sebagai fenomena ya, ada fenomena gerhana bulan. Ini tidak dapat terjadi setiap bulan. Kenapa seperti itu? Karena kan buminya berotasi. Jadi tidak semua bagian bumi mengalami gerhana bulan setiap saat, setiap bulan. Bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Kita perhatikan gambar di sini ya. Gerhana bulan adalah peristiwa yang terjadi saat posisi bulan, kemudian bumi dan matahari terletak pada posisi garis lurus. Jadi bumi, matahari, bumi dan bulan terletak pada posisi garis lurus. Jadi saat posisi itu terjadi gerhana bulan. Posisi bumi harus berada di antara posisi bulan dan matahari, artinya bumi ada di tengah-tengah dari bulan dan matahari, jadi buminya di tengah. Nah, kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Kita lihat gambar ini ya. Ini matahari yang seharusnya memantulkan cahaya ke bulan terhalang oleh bumi. Sehingga di bulan ini, bulan yang harusnya terpancarkan cahaya dari matahari justru malah memantulkan bayangan bumi. Sehingga biasanya ketika terjadi gerhana bulan total, bulannya menjadi warna merah seperti ini. Karena apa? Karena tertutup oleh bayangan bumi. Ini ada umbra, ada penumbra. Artinya ketika umbra ini bulan akan terjadi gerhana bulan total, dan saat penumbra ini akan terjadi gerhana bulan yang seperti ini. Nah, penumbra gerhana bulannya. Jadi ini sudah ada bayangan. Jadi sudah ada bayangan dari cahaya, dari bayangan bumi begitu. Ini kan tertutup
tertutup secara sempurna oleh bumi, sedangkan ini terpancar oleh bayangan bumi. Nah, warnanya kan beda, berubah jadi warna seperti ini. Ini gerhana bulan. Kenapa terjadi gerhana bulan? Sekali lagi, karena bulan cahaya yang dipantulkan oleh oleh matahari ke bulan terhalang oleh bumi, sehingga yang dipantulkan oleh bulan adalah bayangan bumi. Nah, ini ya, gerhana matahari total, bulannya menjadi warna merah. Ini parsial itu maksudnya sebagian. Kemudian ini penumbral ketika posisi bulannya ada di area penumbra ini. Nah, di area bayangan bumi yang ini. Itulah proses terjadinya gerhana bulan. Nah, yang kelima, akibat adanya rotasi dan revolusi bulan ini adalah terjadinya gerhana matahari. Jadi ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Saat terjadi gerhana matahari, posisi bulan itu berada di antara bumi dan matahari. Jadi terbalik. Kalau tadi buminya ada di tengah-tengah, nah sekarang saat gerhana matahari justru bulan yang ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Gerhana matahari ini sendiri juga memiliki 4 jenis berdasarkan posisi bulan yang berada di tengah-tengah bumi dan matahari. Nah, pasti. Jadi berbeda-beda. Tidak gerhana matahari itu total saja gerhana, tidak kan, karena bulan dan buminya bergerak. Jadi gerhana mataharinya pun berbeda-beda gitu. Penampakan gerhana mataharinya pun berbeda-beda. Nah, kita lihat ya, perhatikan gambar ini. Ini posisi gerhana matahari yang biasa dapat terlihat, tapi jangan kalian melihat gerhana matahari ini dengan mata telanjang, karena itu akan sedikit membahayakan mata kita ya. Nah, ini matahari posisinya berada tetap di sini, kemudian bulannya berada di antara bumi dan matahari. Jadi bulan ada di tengah-tengah. Nah, saat bulan ada di posisi umbra ini, dia akan mengalami yang namanya gerhana matahari total. Sehingga matahari bisa tertutup oleh bulan. Loh, kok bisa tertutup? Padahal kan bulan ukurannya jauh lebih kecil daripada matahari. Kenapa seperti itu? Karena jarak bumi dan bulan itu lebih dekat dibanding jarak bumi dengan matahari. Jarak bumi dengan matahari itu sangat jauh. Sedangkan jarak bumi dan bulan jauh lebih dekat daripada jarak bumi dengan matahari. Sehingga ketika posisinya lurus seperti ini, cahaya matahari atau mataharinya akan terhalang oleh bulan. Kita lihat yuk gerhana matahari total, cincin, sebagian, dan hibrid itu seperti apa. Nah, ini macam-macam gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, mataharinya sangat tertutup oleh bulan. Kemudian ada gerhana matahari cincin. Ini ada apa itu namanya? Ada lingkaran matahari masih terlihat seperti ini. Ini disebutnya ada sebutannya, tapi ibu lupa ya. Kemudian ada gerhana matahari sebagian. Nah, ini ketika bulannya sudah mulai bergeser lagi. Kemudian ada gerhana matahari hibrid. Gerhana matahari hibrid ini ada 2 jenis. Jadi ketika di beberapa titik di bumi terjadi gerhana total, tapi di titik lain justru malah muncul sebagai gerhana cincin gitu. Bumi itu kan luas ya, jangan kalian berpikir bahwa wah hanya Indonesia saja nih, tidak, tapi seluruh titik bumi itu sangat luas. Inilah macam-macam gerhana matahari, silahkan kalian lihat. Tapi ingat, kalau kalian mau melihat fenomena ini secara langsung, jangan melihat dengan mata telanjang. Gunakanlah sunglasses kalau bisa ya. Ini sangat jarang sekali terjadi. Pengalaman yang sangat baik bila kita kebetulan bisa melihat fenomena ini terjadi. Nah, terutama bagi kita umat muslim, fenomena ini adalah suatu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada fenomena ini, dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Ketika gerhana bulan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat gerhana bulan. Dan ketika ada gerhana matahari, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat gerhana matahari. Jadi bukan cuma menikmati keindahannya saja, tapi kita juga harus sadar bahwa ini adalah salah satu bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan, terima kasih. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai gerhana, mengenai gerak bulan dan akibat-akibatnya terhadap apa yang kita rasakan. Sekali lagi, ini adalah fenomena
yang luar biasa. Kita bisa mempelajari ini juga, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan Ibu berikan soal, dijawab dengan cermat, dengan teliti, dan dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.